Perintah Nabi, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya sholat kita masih di rumah, sekarang nggak ada lagi cerita sholat di rumah, kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadannya masih biasa-biasa, besok harus luar biasa puasa Ramadannya. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya, kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya? Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang raja Arab. Wafat seorang raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Makkah Madinah. La yasiru ila wahid minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Makkah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari Ahlul Baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Yuk kita lihat pendiri Arab Saudi modern, namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya, 4 orang yang resmi menjadi permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup. Jadi yang menjabat sebagai raja haruslah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya, walaupun lain ibu. Meninggal juga gantikan, meninggal juga digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat, Pangeran Faisal, yang akhirnya menjadi Raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter, ditembak. Dar der dor. Keponakan kandungnya sendiri yang membunuh, yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. 1 bulan lamanya Amerika sakaratul maut gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kaum muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman, dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Aha, Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008. Dia sudah divonis oleh seluruh medis internasional, dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan perawatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya.
organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi, tidak ada obatnya, sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal baru Salman yang ketiga. Nah, ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin, 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah, ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Nayef, tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan, beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3, Salman, Talal, dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Makkah dan Madinah. 3 orang putra mahkota selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari Ahlul Baitku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, 3 orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri yang ketahuan meminum minuman keras dan menggandeng perempuan. Dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal, otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau, tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, nah, si Talal Pak, bukan Tolal. Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang gak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pangeran Talal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak, ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh, punya fulus, punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus, betul tidak? Fi fulus kulli syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit. Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah, dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi
statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat dua orang calon raja berikutnya, anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Baik, ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, Ibu, menurut Bapak Ibu, dua orang ini sakit hati nggak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira? Oh, jangan ditanya, Pak. Apalagi anak kandungnya Tolal, Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia.